Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TJKT 2. Di sini kami akan membuat podcast tentang Kerajaan Sriwijaya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada mbaknya, bagaimana sih penjelasan singkat mengenai Kerajaan Sriwijaya? Jadi, nama Sriwijaya itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Bisa disimpulkan bahwa arti dari namanya adalah kemenangan yang gemilang. Dan selanjutnya saya ingin bertanya tentang siapa sih raja yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya itu? Oke, jadi pendiri Kerajaan Sriwijaya itu adalah Dapuntahyang Sri Jayanasa. Dan kapan tahun didirikannya Kerajaan Sriwijaya? Serta letak Kerajaan Sriwijaya itu ada di mana ya, Mbak? Tahun didirikannya Kerajaan Sriwijaya itu pada abad ke-7, sedangkan letaknya itu berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Terus, apa yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya itu bisa mencapai puncak kejayaannya pada waktu itu? Baik, jadi yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya dapat mencapai puncak kejayaannya itu adalah pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Mereka juga berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya keruntuhan pada Kerajaan Sriwijaya? Baik, untuk keruntuhan yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, keadaan geografis Kerajaan Sriwijaya berubah karena adanya perubahan lingkungan. Aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur yang mengakibatkan wilayah Kerajaan Sriwijaya tidak lagi dekat dengan pantai dan tidak strategis untuk perdagangan. Yang kedua, daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri. Ketiga, melemahnya Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya mengakibatkan pengawasan terhadap daerah kekuasaan semakin sulit. Dan yang terakhir yaitu banyaknya serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya, seperti serangan dari Kerajaan Kola pada tahun 1017 Masehi, terjadinya ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara dari Singosari pada tahun 1275 Masehi, serta serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu berupa apa saja ya? Nah, untuk peninggalan Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu yang berada di dalam wilayah Indonesia, serta yang kedua yaitu yang di luar wilayah Indonesia. Jadi yang akan saya bahas pertama kali yaitu yang berada di dalam wilayah Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama ada Prasasti Talang Tuo, ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Karangberahi, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palang Pasemah, Prasasti Bukit Sikuntang, Prasasti Ambokapasa, Prasasti Kota Kapur, serta Candi Muara Takus. Selanjutnya yang kedua yaitu yang di luar wilayah Indonesia. Ada Prasasti Katon, Prasasti Nalanda, Prasasti Sri Lanka, Prasasti Piagan Leiden, Prasasti Tanjore Grahi, Prasasti Caya, serta Prasasti Ligor.